Baik teman-teman semua, suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Kita mulai sebentar lagi ya, sambil nunggu yang lainnya bergabung. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, baik teman-teman semua, karena sudah jam 9 malam, kita mulai saja ya, sembari yang nunggu yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya untuk materi yang ketiga, untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat gitu ya. Pada puasa semua kan tadi? Atau ada nggak puasa? Alhamdulillah puasa, Pak. Oh ya, Alhamdulillah puasa, Pak. Ya, syukurlah. Puasanya 1 hari kan ya, nggak setengah hari. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman semua. Materi yang akan kita bahas berkaitan dengan peran media dalam perubahan sosial. Nah, ini teman-teman penting ya. Walaupun ada kaitannya dengan perubahan sosial, ini bukan mata kuliah komunikasi perubahan sosial, bukan, tapi memang ini kaitannya dengan sosiologi gitu ya. Memang itu sering berkaitan. Nah, bagaimana di sini adalah peran media itu bisa merubah atau bisa menjawab terjadinya perubahan sosial yang ada dalam masyarakat gitu. Akan kita lihat seperti apa gitu ya. Saya share screen dulu ya. Untuk teman-teman, jangan lupa download materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, lalu mengerjakan tugas, dan presensi juga ya di e-learning IBM gitu. Karena itu menjadi satu kesatuan untuk kita dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan gitu ya. Di situ yang menjadi bukti teman-teman melakukan aktivitas perkuliahan gitu ya. Baik teman-teman, kan kita bahas satu persatu mengenai bagaimana peran media dalam perubahan sosial. Oke, kita lihat dulu ya. Nih, ada beberapa materi pokok gitu ya. Yang pertama mengenai media dan perubahan sosial, yang kedua hubungan antara teknologi dan perubahan sosial, yang ketiga studi tentang media, lalu keempat media dan perubahan sosial, kemudian pendekatan media. Nah, saya hanya sampai tahap yang kelima aja ya. Yang keenam, ketujuh itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan dengan materi, tidak terlalu banyak, makanya saya tidak bahas di sini, tapi mungkin di teman-teman sudah ada, nggak apa-apa. Ini hanya untuk penambah data aja. Ke-6 dan ke-7 itu nanti akan muncul dalam perspektif teori mengenai sosiologi gitu ya, tidak banyak dikupas di sini. Nanti kan kita kupas di bab materi selanjutnya gitu. Ini karena terbawa aja karena ada kaitannya dengan pendekatan media gitu. Hanya dalam malam ini tidak saya bahas gitu, nanti aja kita bahas di materi berikutnya. Baik, kita bicara tentang media dan perubahan sosial. Nah, kalau kita bicara media, berarti kita bicara mengenai suatu apa? Penghantar atau perantara dari yang berisi informasi dari dari komunikator ke komunikan. Bagaimana sebuah informasi atau pesan tersampaikan melalui bantuan media gitu. Nah, kaitannya di sini kita tentunya kaitannya dengan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan sekarang gitu ya. Nah, memang teman-teman kalau kita bicara media, memang kita tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi komunikasi gitu. Betapa media ini yang mempunyai dasar teknologi
itu banyak membentuk cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain gitu. Betapa dulu kalau saya ya, kalau misalnya mau ke rumah teman ya ke rumah teman aja gitu ya, nggak usah ribet gitu. Kalau sekarang kita mau ke rumah teman, tanya dulu ada di rumah nggak apa enggak gitu. Di kita WA dulu paling nggak, atau enggak paling nggak kita telepon gitu. Di rumah atau enggak gitu. Begitu sampai rumahnya pun kita masih WA juga. Udah di depan rumah nih masih begitu ya gitu. Kalau dulu saya nggak main-main aja gitu ya. Urusan ada apa enggaknya urusan nanti belakangan. Gitu. Nah, teknologi media layaknya sebuah struktur membatasi apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ini terjadi karena tiap media atau medium memiliki kemampuan teknis yang berbeda dalam menyampaikan teks, suara, atau gambar. Ya, pada masa ini memang kita tidak bisa dilepaskan dari namanya unsur media dan kita harus beradaptasi dengan itu. Gitu. Tidak hanya kita sebenarnya, perusahaan juga pun begitu. Perusahaan yang tidak mau beradaptasi dengan segala macam perubahan teknologi media yang ada, telekomunikasi yang ada, dia akan kalah bersaing dengan yang lainnya. Kemampuan media dulu kita menggunakan bahasa teks, ya, media cetak, koran segala macam gitu. Lalu kemudian ada audio, radio. Berlanjut lagi ada audio visual, media televisi. Berlanjut lagi yang model interaksi, gitu ya. Kedepannya saya yakin mungkin akan muncul hologram media, gitu. Ya, sekarang sudah mulai ada. Jadi kita bisa bentuk fisiknya dari kita bisa di mana aja, tapi kalau begitu ada pertemuan kita bisa menghadirkan sosok fisik kita secara hologram. Ya mungkin ke depan akan seperti itu. Atau nanti kita nggak tahu ya apa konsep metaverse yang sekarang diagung-agungkan itu bisa memenuhi seperti itu gitu ya. Kalau metaverse kan sebenarnya lebih kepada memindahkan dunia nyata ke dunia maya kayak gitu ya. Kita ada lahan tanah segala macam gitu ya. Ada memang unsur komunikasinya tapi tidak menjadi, tapi unsur komunikasi menjadi bagian dari metaverse tersebut gitu. Nah, memang dalam konteks seperti ini unsur media berperan besar dalam menjadi perubahan sosial gitu. Karena kalau kita berkaitan dengan media, kita berbicara satu dengan orang lain, dengan yang lainnya, tidak terbatas masalah waktu, kita tidak terbatas masalah tempat, tidak ada sekat-sekat gitu ya. Kita kapan aja mau. Gitu. Nah, apa yang kata McLuhan? Teknologi media memiliki implikasi pada kesimpulan penggunaan indera kita. Nah, media cetak menyampaikan teks dan gambar diam. Berarti fungsi mata, radio, fungsi indera telinga. Kemudian ada lagi audiovisual, mata dan telinga ya, audiovisual televisi itu. Konteks sekarang memang banyak menggabungkan hal tersebut gitu ya. Nanti teman-teman akan banyak membahas deh, kalau tahu sudah pernah dibahas atau belum ya mengenai integrasi media gitu ya. Nanti itu akan banyak kita bahas di situ. Nah, ini untuk media cetak memang basisnya di abad ke-18 ya, mulai di Amerika sana gitu ya. Jadi ini untuk orang yang baca media biasanya orang rasional, serius dan koheren. Jadi cara berpikirnya logis dalam membaca sesuatu gitu ya. Analitis, jelas. Jadi orang-orang yang membaca sebuah media cetak, ini menurut penelitian Neil Postman tahun 25, adalah orang-orang yang berpikiran rasional, serius dan logis orangnya. Gitu. Jadi memang dia di si pembaca itu akan meneliti dulu, menelaah dulu. Kalau misalkan menurut dia tidak masuk akal, tidak logis, ya akan ditinggalkan. Gitu. Membaca media cetak seperti itu. Kondisi tersebut berubah sejak kemunculan televisi. Nah, gitu ya. Televisi kenapa? Karena televisi tidak hanya didominasi oleh berita, tapi juga oleh hiburan dan gosip. Ini yang kemudian di kita masih itu ya, rating tertinggi untuk tayang televisi kita masih didominasi oleh hiburan dan gosip. Lihat aja teman-teman ya. Makanya kenapa infotainment itu nggak akan mati gitu, karena banyak penyukanya. Lagi ibu-ibu ya, itu banyak. Atau sinetron, acara-acara lawakan misalkan. Itu sebenarnya bagian dari bisnis hiburan. Nah teman-teman, kalau di televisi, saya dulu pernah menjadi wartawan, bagian dari wartawan hiburan ya. Saya pernah menjadi wartawan hiburan berapa tahun ya? 4 tahun ya. Gitu. Ada satu hal, kalau namanya berita hiburan itu cuma mencakup 5 biasanya. Apa? Biasanya orang pacaran, nikah, punya anak, gitu ya. Kemudian
cerai, apa tadi nikah kan punya anak, cerai, sama satu lagi paling ulang tahun. Paling berasa hiburan itu aja muter gitu konflik-konflik yang ada gitu. Jadi kayak gitu pengalaman. Ya. Nah, di dunia rating televisi itu ada sebenarnya kalau kita ketemu akan lebih enak saya menggambarkannya. Ada namanya kayak seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi ada kenapa artis senang digosipin gitu ya. Kalau artis senang digosipin baik itu gosipnya jelek atau gosipnya yang baik, positif maupun negatif, tapi kan nama dia sudah ada di media televisi. Itu menjadi poin plus buat dia. Hingga ketika ada acara-acara tertentu, pihak televisi akan menggunakan artis tersebut walaupun misalkan kontroversial ya. Kenapa? Karena masyarakat sudah mengenalnya. Kalau masyarakat sudah mengenalnya, ada suatu program yang ditonton misalkan, itu akan menaikkan rating dari si acara tersebut. Kalau acara ratingnya naik, otomatis iklan pun akan naik. Itu seperti lingkaran setan tuh. Makanya nggak ada henti itu kadang-kadang artis bikin sensasi ya. Nah, halnya kayak gitu. Nah, itu. Dan nih, teknologi komunikasi juga menggeser apa yang kita sebut sebagai identitas dan peran sosial. Iya, dengan media kan kita bisa mendapatkan informasi apa saja ya, gitu. Televisi secara radikal memutus hubungan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Ya, kalau kita nonton televisi mulu gitu. Mungkin kalau saat ini kalau kita bicara saat ini bukan hanya televisi ya, tapi media sosial. Terus secara radikal merusak tatanan kehidupan kita secara fisik gitu ya. Oh iya, kita sudah bisa bicara dengan siapapun gitu. Kita di rumah diam di rumah saja pun kita bisa bicara komunikasi dengan siapapun gitu ya. Bisa lewat tulisan, bisa lewat video call segala macam gitu ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Meyerowitz seperti itu. Nah, ini sebelum media elektronik berkembang, peran sosial kita terkait hubungan dengan fisik di mana kita berada. Ya. Jadi dalam konteks seperti ini adalah sebelum media elektronik. Kalau kita bicara media elektronik, berarti kita bicara media televisi, audiovisual, media radio sebagai audio, kemudian media media online. Gitu. Kayak itu adalah media elektronik situ. Lihat nih, ditambah dengan keadaan media elektronik berbentuk gadget, memanfaatkan perantara internet. Kehadiran media sosial makin menjauhkan kita dari lingkungan fisik sosial. Tadi saya singgung ya. Gitu. Ya sebenarnya tidak usah jauh-jauh dari kita aja begitu ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, bagaimana hubungan antara teknologi dengan perubahan sosial? Kita lihat ya. Nah, apa sih teknologi? Teknologi adalah upaya manusia untuk membuat kehidupan lebih sejahtera, lebih baik, lebih enak dan lebih mudah. Ya, memang teknologi kan mempermudah hidup kita ya. WhatsApp misalkan media sosial. Kan kayak gitu ya, lebih mudah kita berhubungan dengan orang lain dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah nih, teknologi yang berkembang harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan sosial budaya. Teknis apa berarti? Mudah digunakan. Ekonomi, praktis, jadi tidak menggunakan biaya banyak, hemat gitu praktis. Sosial budaya. Artinya apa? Dia tidak mempengaruhi unsur tidak mengganggu atau tidak bertentangan dengan budaya yang ada di kita. Nah nih, kalau kita lihat ciri masyarakat modern kaitan dengan teknologi ya, menurut Sela Sumarjan, tingkat pendidikan formal tinggi dan merata. Sekarang kayak gitu ya. Sekarang orang pendidikannya S1 itu udah biasa banget gitu ya. Zaman saya tahun 90-an gitu. Saya wisuda tahun 99 ya. Tua ya saya. Nah, tahun 99 itu S1 itu masih dalam satu RT ya masih bisa dihitung dengan jari gitu ya. Satu RW juga masih bisa dihitung puluhan gitu. Kalau sekarang udah merata di mana-mana. Kedua, kepercayaan manfaat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat modern percaya manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Dengan teknologi kita tahu cara bercocok tanam yang baik, cara bertani yang baik, cara menanam yang baik. Gitu. Dengan teknologi media juga kita jadi tahu cara praktis misalkan memasak masakan yang enak misalkan. Kan banyak cara-caranya tuh ya. Bayangkan seperti itu.
itu menyebabkan terjadi perubahan-perubahan di kita. Teknologi juga gitu ya. Sebenarnya tidak hanya masalah ini konteks dalam pertanian ya, gitu. Atau dalam ini, tapi juga dalam hubungan sesama manusia. Interaksinya juga mulai berubah gitu. Nah, ini tadi contohnya ya, dalam pertanian. Mengajak sawah dulu menggunakan sapi, sekarang pakai traktor gitu ya. Apalagi kalau kita pernah baca pernah lihat videonya revolusi industri, belum revolusi industri 5.0 yang Jepang. Itu sudah pakai tenaga robot tuh itunya, traktornya yang membajak. Manusia tinggal pakai remote aja yang melaksanakan. Itu sudah begitu. Nah, dalam bidang komunikasi, kaitan teknologi membuat hubungan komunikasi menjadi lebih mudah. Tadi yang sudah saya katakan ya. Bahkan rapat-rapat untuk dilakukan secara daring. Saya pernah 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan media ya, yang kalau datang ke kantornya itu mungkin hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Itu hanya untuk rapat. Lainnya kita by media ini. Ada aplikasinya untuk kita mengerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan, kita kirim lewat aplikasi itu. Kirim tulisan, kirim foto, segala macam. Rapat pun kadang-kadang kita di mana saja yang menurut kita enak gitu ya. Bahkan banyak secara daring. Lewat Zoom sekarang seperti kali ini pengajaran kita kan Zoom. Gitu. Udah menjadi lebih mudah gitu. Oke, lain ya. Ini studi tentang media. Nah, kalau kita bicara studi media adalah tentang bagaimana korelasi atau hubungan cara pandang media terhadap aspek politik, sosial, dan budaya masyarakat. Gitu. Studi media punya 2 perspektif sosiologis, pluralis dan perspektif marxis. Kita lihat pluralis gitu ya. Kalau kita pluralis berarti bermacam-macam ya. Masyarakatnya heterogen, tidak homogen, yang beragam dan memperhatikan kepentingan bersama. Ada kebersamaan dalam masyarakat membuat masyarakat menjadi seimbang. Di mana kekuasaan dalam kelompok struktur relatif setara dan tidak ada yang lebih dominan. Dalam pluralis seperti itu. Mungkin di masyarakat kita seperti itu. Kenapa? Teman-teman yang tinggal di arah Bekasi. Bekasi kan saya yakin tuh nggak hanya orang Bekasi pribumi aja yang tinggal di situ kan, tapi sudah mulai banyak pendatang gitu ya. Dari daerah Jawa, dari daerah Sumatera, segala macam gitu ya. Jawa pun ada macam-macam, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, per daerah juga bisa. Di Sumatera pun gitu, ada yang dari Batak, ada yang segala macam bercampur baur. Kalau sudah begitu, membuat komposisi masyarakat menjadi seimbang. Kadang-kadang tidak ada yang lebih dominan. Semuanya setara. Kekuasaan dalam kelompok tersebut relatif, ya. Bahkan boleh dibilang siapa yang menjadi pemimpin itu kadang-kadang yang dianggap bisa berpengetahuan luas gitu. Tidak hanya harus kaum pribumi gitu. Saya tinggal di daerah Cibinong Bogor gitu ya. Yang menjadi lurah juga orang mana gitu ya. Menjadi sekretaris lurah juga orang, yang menjadi RW-nya juga orang mana gitu. Tidak harus pribumi. Saya ketua RW-nya malah orang Jawa gitu ya. Cibinong ketua RT-nya malah orang Jonggol gitu, bukan pribuminya. Nah, hal seperti itu gitu. Nah, pemerintah dipandang sebagai pihak imparsial, netral yang ada dalam kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat gitu. Dimulai terus dari kehidupan ekonomi, pemerintah, orang kaya maupun miskin dipandang sama di mata hukum. Kekuasaan dalam masyarakat ada sesuatu yang nyata dan transparan. Nah, dalam pluralis memang seperti itu. Secara teori memang begitu ya, tidak ada membeda-bedakan tuh antara kaya miskin gitu dalam hukum positif pastinya ya. Gitu. Begitu dalam kehidupan ekonomi, siapa yang bisa bergigih dalam kehidupan ekonomi, dia yang bisa kuat gitu, dia yang menguasai gitu. Kekuasaan dalam masalah adalah sesuatu yang nyata dan transparan. Iya. Jadi secara jelas gitu. Sudah bukan lagi zamannya keberpihakan, tapi siapa yang unggul dari sisi manusianya, dari sisi keunggulannya, itulah yang kemudian dia bisa menjadi pemimpin kekuasaan baik secara ekonomi maupun secara politik misalkan. Perspektif pluralis memiliki beberapa asumsi tentang media. Media memberi kesempatan saran dalam untuk debat publik bisa terjadi di situ. Iya,
Sudah banyak ya konteks-konteks seperti ini yang terjadi di kita. Ada perbedaan-perbedaan yang kemudian diselesaikan cara di dalamnya ada untuk saling berdebat gitu. Ada dialog, ada segala macam. Itu kaitannya dengan penggunaan media. Kalau kita lihat di televisi kan seperti itu ya gitu. Atau media televisi dijadikan sebagai sarana untuk ini mencari solusi gitu. Nah, kalau sekarang media digunakan tidak hanya untuk mencari solusi, tapi yang kuat misalkan kayak kemarin adu tinju gitu ya antara Aska sama siapa Vicky itu ya gitu. Yang ini mencari siapa yang kuat gitu. Secara pertandingan secara yang memang adil gitu ya. Media memberikan informasi bagi publik untuk bertindak. Ya, biasanya kayak gitu. Masyarakat akan bertindak sesuai dengan informasi yang ada dalam media. Gitu. Karena sudah ditahu ini siapa yang sudah dicek kebenarannya gitu. Dan kebenaran itu biasanya dari orang yang memang kompeten atau ahli dalam bidangnya. Kalau misalnya sebuah informasi datangnya, masyarakat akan percaya kalau misalkan tadi informasi tersebut datang dari pemerintah, misalkan malah mengenai kebijakan. Ya kan itu pemerintah, ya percaya gitu. Aparatnya juga begitu. Untuk kesehatan misalkan, saya percaya kalau misalnya itu dari dokter yang berbicara. Jadi dilihat dari si narasumbernya atau si produsen informasinya, saya berbicara. Kalau misalkan dianggapnya dia bisa, itu akan dijadikan sebagai sarana mereka percaya. Berbeda ya. Kalau misalkan yang ngomong bukan orang kompeten, saya yang ngomong gitu masalah kesehatan, orang pasti nggak akan percaya karena saya bukan dokter misalkan. Baik, kemudian media sebagai institusi independen yang bebas dari kekuatan ekonomi dan pemerintah. Harus bebas dari situ memang. Jadi media menjadi penyeimbang dari situ. Kemudian media juga bisa pengontrol pemerintah dan kelompok yang ada di masyarakat. Karena sebagai institusi independen, bagusnya adalah sebuah media tersebut itu tidak terkooptasi, itu tidak terpengaruh oleh masalah dari pemerintah. Dia bisa berdiri sendiri, dia mandiri, terbebas dari pengaruh. Idealnya seperti itu ya. Ya cuman kalau seperti kita lihat sekarang ya memang masih ada yang media seperti itu, ada juga media yang ya karena pemodelnya dari orang politik misalnya dia memihak. Ya kita nggak bisa melarang itu seperti itu, tapi idealnya adalah media seperti itu, mengontrol. Lihat nih, orang-orang media dipandang memiliki otonomi terpisah dari negara, politik, dan kelompok-kelompok tertentu. Dulu waktu saya menjadi wartawan juga gitu, saya juga bebas aja gitu ya. Saya menulis apapun yang memang kita mau, yang kita sudah digariskan dan menurut kita itu benar gitu ya. Jadi saya tuh nggak takut mengenai dari pemerintah segala macam karena saya tahu apa yang saya sampaikan adalah kebenaran. Ada saya dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka mau misalkan mengacam satu segala macam, dianggap saya melanggar, saya punya buktinya gitu. Karena saya waktu masih menjadi wartawan juga saya ada beberapa kasus yang sampai ke polisi juga yang kemudian saya diadu pendapatnya, ini benar nggak ya? Saya bilang ini benar. Itu menjadi risiko ya dari wartawan. Jadi terpisah ya gitu. Dia independen, otonom gitu. Lanjut ya. Nah ini otonom juga diberikan kebebasan, fleksibilitas. Halayak punya kemampuan untuk menentukan berita. Nah ini teman-teman. Media di kita sekarang sudah mulai banyak. Ya. Yang baik berbentuk cetak, kemudian audio, audiovisual, online segala macam gitu ya. Nah, tinggal masyarakat sendiri sebagai konsumennya gitu akan memilih media mana yang cocok buat dirinya gitu. Kita sekarang sudah mulai mengkonsumsi media sesuai dengan passion kita kan, sesuai dengan kesukaan kita. Teman-teman yang suka masak misalkan, pasti akan mengkonsumsi media-media yang banyak tentang masaknya. Teman-teman suka politik kan banyak media-media politik misalkan, kayak begitu. Sudah begitu, ya, memilih. Serah kita seperti apa. Oke, tadi tentang perspektif dari pluralis. Sekarang kita bicara tentang perspektif dari Marxis. Kita lihat ya. Dalam Marxis adalah gini.
teman-teman pasti tahu ya, kalau kapital pasti ada marxisme, biasanya kayak gitu kaitannya. Nah, kalau marxisme biasanya dia akan melihat masyarakat itu ada dua hal, gitu ya. Ada dua kubu besar biasanya. Nah, perspektifnya nanti teman-teman baca aja di medianya. Saya ingin melihat dari sini dua masyarakat ini ya, kaum borjuis, jadi eksklusif, jadi kaum pemilik alat produksi material, pemilik modal borjuis, sama kaum proletar, kaum buruh, pekerja, atau banyak mengkaitkan dengan kaum marginal itu di sini, proletar. Nah, borjuis ini sebagai penguasa yang kadang menuntun kebijakan untuk kaum proletar. Nah, kemudian bagaimana kaitannya media dalam kaitan antara borjuis dan proletar ini? Kita lihat beberapa asumsi tentang media. Nah, media massa dimiliki oleh kelompok yang borjuis. Jadi orang-orang yang memiliki modal. Gitu. Sebenarnya dan media tersebut beroperasi sesuai dengan keinginan dari si kaum borjuis tersebut, gitu ya. Dan kemudian mempromosikan kesadaran palsu kepada para pekerja, kaum proletar tersebut, gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak menyadari kalau mereka bekerja semua untuk kepentingan si kaum borjuis tersebut, gitu. Itu dalam peran media di situ. Ini kayak persen Marxis ya. Nah, kaum media ini dalam Marxis juga tidak berasal kepada yang berbeda pandangan atau politis di bawahnya. Gitu. Jadi media-media pada menurut Marxis ini adalah sebagai pertarungan ideologi antar kelas, antar borjuis, antara kaum borjuis pemilik modal di situ. Kemudian otonomi profesional pekerja media itu sebenarnya tidak ada karena dipengaruhi oleh kaum borjuis gitu. Sebenarnya kita sudah mulai banyak yang begitu ya. Nah nih, kadang-kadang media menjadi penyambung dari kerangka pemeran sebuah institusi. Banyak terjadi di kita seperti sekarang. Pemilik modelnya siapa, misalnya ahli politik, ya sudah nyambungnya di situ. Oke, pasti terjadi 3 pendekatan. Ada struktural, kemudian politik ekonomi, kultural. Struktural apa? Berarti menjadi pendekatan struktural yang ada dalam organisasi atau ini. Kaitan dengan itu. Kemudian politik ekonomi. Bagaimana kekuasaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang di situ. Kultural, berarti budaya. Kultural budaya gitu. Dalam bentuk kesadaran publik, dia memanfaatkan itu. Oke, bagaimana media dalam perubahan sosial? Nah, ini sudah mulai ya, khalayak memilih media tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian juga mampu menjangkau khalayak secara luas gitu. Nah, mereka serius dampak media. Nah, teman-teman memang dampak media itu sudah kita rasakan sekarang ya. Kadang-kadang kita berperilaku atau melakukan sesuai dengan apa yang kita dapat informasi dari media. Gitu. Nah, media massa berpengaruh besar terhadap penontonnya, terutama anak-anak. Ya karena anak-anak kan gitu ya, tidak bisa menseleksi dengan benar-benar dan salahnya, karena dia akan mengikuti apa yang dilihat dan didengarnya. Sekarang sudah mulai ke media sosial atau yang menggunakan ini ya, media internet, HP itu sudah mulai itu. Saya agak lanjut lagi. Masyarakat melihat perubahan sosial mengkonsumsi media. Ini kita sudah pasti tahu dan sadar ya. Memberikan pengaruh, bukan hanya pola pikir tapi budaya. Jadi peran media tersebut tidak hanya mempengaruhi pola pikir kita setelah mengkonsumsi media, tapi juga budaya lingkungan sekitar kita, masyarakat kita. Media masyarakat, media massa bisa positif dan bisa negatif. Gitu. Oke, lanjutnya. Nah nih, tinggal kesadaran lingkungan bisa ditiru. Gitu. Itu makanya teman-teman terkadang saya suka melihat ya, ini kenapa ada anak yang dari keluarga baik-baik, tapi tingkah lakunya ternyata agak buruk gitu. Ternyata dia banyak mengkonsumsi media-media yang mungkin dia rasa mungkin suatu hal yang baik, gitu, tapi ternyata buruk, tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Misalnya ada yang seperti itu. Itu baik dari penampilan, pakaian, potongan rambut segala macam gitu ya. Ini terutama bagi buat anak-anak muda ya. Generasi apa sekarang? X apa milenial? Baik teman-teman, waktunya saya juga nggak banyak. Sebelum ada yang bertanya, saya ingin teman-teman dibuka dulu kameranya untuk saya ambil screenshot ya.
Gitu. Biar kelihatan ganteng-gantengnya semua sama cantik-cantiknya. Oke, tampilkan dulu semuanya wajah-wajahnya. Oke, nanti baru selesai saya buka sesi pertanyaan. Oke, sudah buka semua? Ini ada 2 room nih, lumayan ada 27 orang yang hadir. Saya ambil screenshot dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya save dulu ya. Oke, saya ambil lagi, sekali lagi screenshot-nya. Ya, mulai. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanyakan dari materi ini? Silakan teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ari. Ya Pak, saya izin bertanya Mm-mm. terkait media masa saat ini ya. Mm-mm. Kan eh, sekarang kalau kita perhatikan media itu pro ke pemerintah ya Pak. IG. Sampai-sampai Mm-mm. sampai-sampai bahkan berita tentang masyarakat, khususnya yang kaum menengah bawah atau proletar, itu kadang sering gak di-up Pak. Malah justru berita-berita yang di-up itu berita yang menurut saya secara pribadi itu kayak contohnya nih, pasti teman-teman semua sempat tahu ya kemarin kami tuh yang soal tikungan 13 di Mandalika, terus judulnya begini tanggapan Istiqlal. Itu menurut saya tuh nggak ada mutunya sama sekali Pak. Bahkan media saat ini tuh meng-up berita-berita yang kayak misalkan kelangkaan minyak goreng sekarang tinggi, terus tentang BBM gitu Pak. Menurut Bapak kira-kira gimana? Terus apa solusi yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Gimana Pak? Terima kasih. Ya, ini memang menjadi dilema ya buat para konsumen media gitu ya. Saya sebagai praktisi media ya gitu. Saya juga ngerasa gitu. Teman-teman saya yang di luar wartawan kritis sekarang sudah mulai banyak ya, mau tidak mau karena mereka dipengaruhi oleh pemilik modal ya gitu ya. Saya 18 tahun kan jadi wartawan. Nah, saya agak susah memang ngomongnya. Kalau dari sisi wartawannya, nih kalau sisi wartawan ya, bukan pemilik media, di dalamnya mereka juga menjadi perang batin ya. Gitu. Karena mereka kadang-kadang update yang disajikan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Mereka hanya menuruti dari kemauan dari pemilik modal gitu. Pemilik modalnya maunya si A walaupun bertanya kadang-kadang B, nah bagaimana dia membuat itu menjadi kemauan dari pemilik, kalau enggak ya jangan kerja di sini kayak gitu. Itu menjadi dilema sendiri. Nah, buat kita sebagai konsumen media gitu ya, terutama mahasiswa, harus jeli, harus banyak-banyak baca media gitu. Jadi kita sekarang tidak bisa menyandarkan sebuah informasi benar itu dari media yang memang sudah resmi gitu. Zaman saya dulu waktu masih mahasiswa, saya masih bisa kalau saya baca Tempo, saya kalau saya baca Kompas, saya baca media Indonesia itu saya masih bisa memegang oh ini benar gitu. Karena saya tahu wartawannya benar dalam menyajikan berita. Mereka tidak terkena penguasa gitu ya. Tapi kalau sekarang saya agak susah menentukan. Bahkan sekelas Kompas sekalipun gitu. Saya pernah di situ 15 tahun gitu ya. Itu saya masih agak meragukan karena berita-beritanya saya lihat sudah mulai banyak yang sudah mulai ke pro pada satu misalkan kepada penguasa gitu ya. Mahasiswa tugasnya adalah bagaimana mencari konfirmasi sebanyak-banyaknya. Berpikir kritis gitu. Konsumen yang baik adalah dia banyak membaca media, kemudian dia telaah gitu kan. Dia tidak terpengaruh oleh media tersebut, tapi menjadi bagian referensi bagi dia, bagi terutama misal kita nih termasuk referensi bagi kita, kemudian kita punya pilihan sendiri seperti apa gitu. Itu yang baik, yang bijak buat kita gitu. Nggak apa-apa kita baca semua media sebagai referensi, nanti kita akan tahu oh seperti ini seperti itu gitu ya. Gitu.
Dan tidak hanya membaca dari media-media yang ada, tapi juga dari buku-buku juga untuk memperkaya gitu. Kadang saya lihat di beberapa media ada beberapa yang salah misalkan gitu. Dalam konteks sejarah gitu, mengabarkan berita A, B, C, D gitu. Ternyata kalau di buku sejarah yang aslinya yang sudah digambarkan misalkan nggak seperti itu yang sejarahnya gitu. Kemarin masih sempat ramai kan ya, yang masalah hari kedaulatan Indonesia tuh tanggal 1 Maret gitu kan. Masalah karena diambil dari serangan 1 Maret serangan Yogyakarta itu kedaulatan. Yang kemudian ramai karena tidak disebutkan nama Soeharto di situ di tab itu, hanya disebutnya Soekarno gitu. Paling yang berperan besar di situ adalah tiga orang gitu. Ini di buku sejarah yang ada dari waktu saya kecil, dari itu buku sejarah yang saya baca seperti itu. Ada 3 orang yang berperan, Panglima Saudara Sudirman, Hamengkubuwono ke-9 sama Jenderal Soeharto. Sudirman yang memprakarsai gitu kan. Kemudian dia minta izin ke Hamengkubuwono, pelaksananya adalah Soeharto gitu yang kemudian jadi presiden. Soekarno waktu itu keadaannya masih ada di penjara kalau nggak salah itu ya, yang saya baca seperti itu. Nah, itu konteks itu kemudian berubah kan gitu.